Hujan turun sejak sore dan belum menunjukkan tanda akan berhenti ketika Alia Maharani duduk sendirian di depan piano putih besar di ruang tengah rumah kaca keluarga Halimarta. Dari luar rumah itu tampak seperti simbol kemewahan yang nyaris sempurna. Dinding kaca tinggi memantulkan cahaya lampu kota Bandung yang samar tertutup kabut malam Dago atas. Air hujan mengalir perlahan di permukaan kaca, seperti garis-garis tipis air mata yang tidak pernah benar-benar jatuh. Tetapi, semakin lama Alia tinggal di rumah itu, semakin ia merasa tempat tersebut lebih mirip akuarium raksasa daripada rumah keluarga. Semua terlihat indah dari luar, tetapi setiap orang di dalamnya seperti sedang saling mengawasi. Jari Alia bergerak pelan di atas tuts piano memainkan lagu lama yang dulu sering dimainkan ibunya. Ketika listrik padam di rumah kecil, mereka di Cimahi. Lagu itu sederhana bahkan sedikit sumbang di beberapa bagian, karena ia bermain sambil melamun. Namun, justru lagu sederhana itu yang selalu membuat Alia merasa masih memiliki bagian kecil dari hidup lamanya. Di rumah ini, hampir semua suara terdengar dingin. Suara langkah sepatu terdengar formal. Suara sendok garpu terdengar seperti aturan. Bahkan suara napas orang-orang pun terasa hati-hati. Hanya piano yang membuat Alia merasa dirinya masih manusia biasa. Ia melirik jam di dinding. Hampir pukul 11 malam. Reza belum pulang. Padahal biasanya sesibuk apapun lelaki itu, ia akan mengirim pesan singkat. Bukan pesan romantis. Reza bukan tipe pria yang pandai merangkai kata manis. Tetapi setidaknya ada kabar pendek seperti meeting selesai atau jangan tidur dulu. Malam ini tidak ada apa-apa. Hanya hujan dan rasa gelisah yang sejak sore mengendap di dada Alia tanpa alasan jelas. Ponselnya yang tergeletak di atas piano tiba-tiba bergetar. Nomor tidak dikenal. Alia menatap layar beberapa detik sebelum mengangkatnya perlahan. Halo, tidak ada jawaban. Ia hanya mendengar suara napas berat, panjang, pelan, seperti seseorang sedang berdiri sangat dekat dengan telepon sambil menahan sesuatu. Alis Alia berkerut. Siapa ini? Masih diam. Lalu suara perempuan pelan terdengar. Sangat pelan sampai nyaris tertelan suara hujan. Kalau kamu masih ingin hidup tenang, jangan terlalu percaya keluarga suamimu. Sambungan langsung terputus. Alia membeku beberapa saat sambil memandangi layar ponsel yang gelap. Untuk sesaat ia merasa mungkin itu hanya prank murahan. Namun, entah kenapa bulu kuduknya perlahan meremang. Ia mencoba menenangkan diri. Mungkin wartawan, mungkin orang iseng, mungkin mantan pasien rumah sakit. Keluarga Halimarta cukup terkenal untuk memiliki banyak musuh, tetapi anehnya kalimat itu terus terngiang di kepala Alia, bahkan ketika ia mencoba kembali memainkan piano. Jangan terlalu percaya keluarga suamimu. Pintu utama terbuka tiba-tiba. Alia menoleh cepat. Reza masuk dengan langkah tergesa. Jas hitamnya basah terkena hujan. Rambutnya sedikit acak. Wajahnya terlihat lebih pucat dari biasanya. Dan ada noda darah kecil di bagian lengan bajunya. Alia langsung berdiri. Mas, kamu kenapa? Reza melepas jasnya cepat sebelum Alia sempat menyentuh noda itu. Bukan darahku. Jawabannya singkat seperti biasa. Tapi darah siapa? Bukan urusan kamu. Nada suaranya tidak keras, bahkan nyaris datar. Tetapi justru kedataran itu membuat Alia makin cemas. Reza berjalan menuju meja bar kecil di sudut ruangan mengambil segelas air tanpa menatap istrinya. Alia memperhatikan bahunya yang tegang. Sudah hampir 2 tahun menikah, tetapi ada bagian dari Reza yang tetap seperti ruangan terkunci. Sulit disentuh, sulit ditebak, sulit dibaca. Dan malam ini, lelaki itu terlihat seperti sedang membawa sesuatu yang terlalu berat untuk dipikul sendirian. Mas, suara Alia lebih pelan sekarang, aku cuma khawatir. Reza diam beberapa detik sebelum akhirnya menoleh. Tatapannya lelah. Alia, katanya pelan, mulai sekarang jangan makan atau minum apapun yang dikirim dari rumah utama. Alia terdiam. Apa? Pokoknya jangan. Memangnya kenapa?
Reza berjalan mendekat lalu memegang wajah Alia sebentar. Sentuhannya dingin karena hujan. "Dengar aku kali ini." Nada suaranya rendah, tetapi ada sesuatu yang membuat dada Alia semakin tidak nyaman. Jangan percaya siapapun terlalu cepat. Untuk pertama kalinya, sejak menikah, Alia melihat ketakutan samar di mata suaminya sendiri. Dan itu jauh lebih mengerikan daripada bentakan. Malam itu, Alia tidak bisa tidur. Ia berbaring di samping Reza yang tertidur membelakangi dirinya. Lampu kamar dimatikan. Hanya cahaya samar dari luar jendela yang masuk melalui dinding kaca besar kamar mereka. Hujan belum berhenti. Alia memandangi punggung suaminya lama sekali. Reza bukan pria hangat, ia tidak romantis, tidak banyak bicara, jarang tersenyum. Tetapi ada alasan mengapa Alia tetap mencintainya. Karena di balik semua dingin itu, Reza selalu memperhatikan hal-hal kecil. Ia selalu memastikan Alia makan tepat waktu. Diam-diam mengganti piano lama Alia yang rusak. Menyimpan obat maag di mobil karena tahu Alia sering lupa makan saat stres. Cintanya tidak terdengar, tetapi terasa. Dan justru karena itu Alia tahu sesuatu benar-benar salah malam ini. Keesokan paginya, udara Bandung terasa jauh lebih dingin. Kabut turun rendah di sekitar perbukitan Dago Atas. Rumah utama keluarga Halimarta terlihat megah seperti hotel privat dengan halaman luas dan deretan mobil mahal berjajar rapi. Hari itu, makan malam keluarga diadakan untuk membahas proyek rumah sakit baru. Alia mengenakan dress krem sederhana tanpa banyak aksesori. Ia sudah tahu, Diana tidak menyukai cara berpakaiannya yang terlalu biasa untuk standar keluarga Halimarta. Benar saja, saat Alia baru duduk, Diana tersenyum tipis sambil menyesap wine. "Kamu makin sederhana ya Alia," katanya halus. "Kadang mama lupa kamu, istri direktur utama operasional rumah sakit terbesar di Jawa Barat." Nada suaranya terdengar ringan, tetapi menusuk. Alia tersenyum kecil. "Saya nyaman yang sederhana, Ma." "Ya," sahut. Diana lembut sambil menatap ujung kukunya sendiri. Tidak semua orang terbiasa hidup mewah. Nico tertawa kecil dari ujung meja. "Kalau aku jadi Kak Reza sih, bangga punya istri humble begini. Bagus buat pencitraan perusahaan. Rakyat kecil pasti suka." Beberapa anggota keluarga lain tertawa pelan. Alia menunduk sebentar. Ia sudah terbiasa. Di rumah ini, penghinaan jarang diucapkan terang-terangan. Semuanya dibungkus senyum nada lembut dan kalimat elegan. Tetapi tetap saja sakit. Alia melirik Reza. Lelaki itu tetap makan tanpa ekspresi. Tidak membela, tidak ikut tertawa, hanya diam. Dan kadang diamnya lebih melelahkan daripada hinaan orang lain. Surya Halimarta duduk di ujung meja dengan wajah pucat. Tubuhnya terlihat jauh lebih kurus dibanding beberapa bulan lalu. Namun, sorot matanya masih tajam. "Aku mau proyek rumah sakit Bandung Timur selesai sebelum akhir tahun," katanya pelan, namun tegas. Investor Singapura tidak suka keterlambatan. Nico langsung menyahut cepat. "Tenang aja ya. Branding digital kita naik terus. Media coverage juga bagus." Surya mengangguk tipis lalu menatap Reza. "Kamu masih ada audit internal yang belum selesai." Suasana meja langsung sedikit berubah. Diana perlahan meletakkan gelasnya. "Audit lagi? Memangnya salah?" Tidak jawab Diana sambil tersenyum. "Mama cuma takut kamu terlalu curiga sama orang rumah sendiri." Reza tidak menjawab. Tatapan mereka bertemu beberapa detik. Dingin, seperti dua orang yang sama-sama tahu sesuatu, tetapi sedang menunggu siapa yang bergerak lebih dulu. Alia bisa merasakan ketegangan itu. Lalu tiba-tiba Surya memegang dadanya. Sendok jatuh ke meja. Tubuhnya limbung. Semua langsung panik. Nurse panggil dokter Pak Surya. Kursi bergeser kasar. Nico berdiri panik. Pelayan berlarian. Namun di tengah kekacauan itu, Alia tanpa sengaja melihat Diana. Perempuan itu tidak tampak terkejut, tidak benar-benar panik. Ia justru terlihat sedang berpikir. Matanya bergerak cepat, menghitung, mempertimbangkan sesuatu. Dan itu membuat jantung Alia berdebar aneh. Malam berikutnya, hujan kembali turun.
Alia terbangun sekitar pukul 2 dini hari dan menyadari Reza tidak ada di kamar. Lampu ruang kerja di lantai bawah masih menyala samar. Ia turun perlahan. Suara pertengkaran terdengar dari balik pintu ruang kerja. "Kamu pikir ayah belum tahu soal rekening luar negeri itu?" Suara Reza terdengar rendah namun tajam. "Kamu tidak punya bukti balas, Diana, tenang. Aku punya lebih banyak dari yang Mama kira." Alia berhenti di depan pintu. Dadanya menegang. "Reza," suara Diana berubah lebih dingin sekarang, "jangan bodoh. Ada terlalu banyak orang yang bisa jatuh kalau kamu buka semuanya. Aku tidak peduli. Kamu akan peduli kalau Alia ikut kena." Alia membeku. Tangan Reza terdengar menghantam meja. "Jangan bawa dia. Kalau begitu, berhenti bertindak seperti pahlawan." Alia tanpa sadar mendorong pintu sedikit. Kedua orang itu langsung diam. Reza menoleh cepat. "Alia." Tatapan Diana berubah lembut dalam sekejap, seolah tidak terjadi apa-apa. "Kamu belum tidur?" tanyanya sambil tersenyum. Alia merasa tenggorokannya kering. "Aku cuma cari minum." Reza langsung berjalan mendekat. "Kembali tidur." Nada suaranya lebih mirip perintah daripada permintaan. Dan lagi-lagi, Alia merasa dirinya sedang berdiri di tengah sesuatu yang terlalu besar untuk dipahami. 2 hari kemudian, Surya mengumumkan seluruh keluarga harus berkumpul di Villa Pegunungan Lembang akhir pekan itu. "Ada hal penting yang harus dibicarakan sebelum operasi saya," katanya di ruang keluarga. Tidak ada yang berani membantah. Sepanjang persiapan keberangkatan, suasana rumah terasa semakin aneh. Diana sibuk menerima telepon tertutup. Niko lebih mudah marah. Reza makin pendiam. Bahkan Farid, kepala keamanan keluarga, yang biasanya seperti bayangan tanpa suara, beberapa kali terlihat berbicara serius dengan Reza di area parkiran belakang. Pagi keberangkatan ke Lembang diselimuti kabut tebal. Mobil-mobil keluarga bergerak perlahan, melewati jalan pegunungan yang licin setelah hujan semalaman. Alia duduk di kursi penumpang sambil memandangi pohon-pohon pinus yang samar tertutup kabut. Reza menyetir sendiri. Sejak tadi, lelaki itu hampir tidak bicara. "Ada apa sebenarnya?" tanya Alia akhirnya. "Tidak ada." "Mas." Reza menghela napas pendek. "Kalau nanti terjadi apa-apa, kamu jangan tinggal sendirian." Alia langsung menoleh. "Maksudnya?" Reza tidak sempat menjawab. Dari arah depan sebuah truk besar tanpa plat nomor tiba-tiba muncul cepat di tikungan sempit. Reza langsung menginjak rem. Tetapi mobil tidak melambat. Wajah Reza berubah. "Brengsek!" Mobil meluncur liar. Alia menjerit saat mobil menghantam pembatas jalan dan tergelincir ke sisi jurang kecil di area hutan pinus. Semua terjadi terlalu cepat. Suara kaca pecah. Tubuh terbanting, besinya berderak keras. Lalu gelap ketika Alia sadar udara dingin menusuk kulitnya. Kepalanya pusing, darah mengalir tipis di pelipisnya. Mobil mereka terguling, miring di bawah lereng. "Mas." Tidak ada jawaban. Kursi pengemudi kosong. Pintu sebelah Reza terbuka. Kabut tebal memenuhi area sekitar. Alia memaksa keluar sambil gemetar. "Reza!" Hanya suara hujan. Dan hutan pinus yang sunyi. Tim pencari datang hampir 1 jam kemudian. Polisi, ambulans, pengawal keluarga. Tetapi tubuh Reza tidak ditemukan. Yang ditemukan hanya bercak darah di bebatuan dekat aliran sungai kecil. Diana datang sore harinya dengan mantel hitam panjang dan wajah penuh kesedihan sempurna. Ia memeluk Alia lama di depan semua orang. "Kamu harus kuat." Tetapi entah kenapa Alia merasa pelukan itu dingin. Malamnya, di Villa Lembang, Alia duduk sendirian di balkon sambil memandangi kabut tebal yang menyelimuti hutan. Tangannya masih gemetar. Semua terasa tidak nyata. Reza hilang, tanpa jejak, tanpa kepastian. Tetapi yang paling mengganggu Alia bukan itu, melainkan kenyataan bahwa Diana terlalu cepat bergerak. Ia sudah memesan dekorasi duka, sudah menghubungi pengacara keluarga, sudah meminta media menyiapkan pernyataan resmi. Bahkan sebelum pencarian selesai, Alia memeluk dirinya sendiri, mencoba menghangatkan tubuh. Lalu ponselnya bergetar. Nomor Reza. Napas Alia langsung tercekat. Tangannya gemetar saat membuka pesan itu. "Aku belum bisa pulang. Jangan percaya siapapun di rumah ini." Alia membeku.
kabut bergerak perlahan di antara pohon-pohon pinus. Dan untuk pertama kalinya, sejak menikah dengan Reza Halimarta Alia, benar-benar merasa sedang hidup di tengah keluarga yang mungkin mampu menghancurkan satu sama lain tanpa ragu. Rumah kaca keluarga Halimarta berubah menjadi tempat yang terasa asing, bahkan bagi orang-orang yang sudah bertahun-tahun tinggal di dalamnya. Hujan masih turun tipis di luar jendela besar ketika pagi datang setelah malam kecelakaan itu. Kabut dago. Atas menyelimuti pagar tinggi dan taman luas rumah tersebut, membuat seluruh bangunan tampak seperti istana dingin yang terputus dari dunia luar. Alia duduk diam di sofa ruang tengah sambil memegang ponselnya erat-erat. Pesan dari Reza masih terpampang di layar. "Aku belum bisa pulang. Jangan percaya siapapun di rumah ini." Kalimat itu terus berputar di kepalanya sejak semalam. Polisi sudah mencari sampai ke jurang kecil dekat hutan pinus di Lembang. Mobil Reza ditemukan hancur di bawah lereng, tetapi tubuh Reza tidak ada. Tidak ditemukan darah dalam jumlah besar. Tidak ada jejak yang benar-benar jelas. Namun, sejak pagi Diana sudah memesan bunga duka. Alia tidak bisa memahami bagaimana seseorang bisa bergerak secepat itu sebelum pencarian selesai. Pelayan rumah mulai mondar-mandir membawa rangkaian bunga putih dan lilin besar. Suara langkah kaki mereka terdengar pelan di lantai marmer yang dingin. Semua dilakukan dengan tenang, terlalu tenang, seperti mereka sudah terbiasa dengan tragedi. Alia memandang satu persatu wajah orang yang bekerja di rumah itu. Tidak ada yang benar-benar terlihat sedih. Mereka hanya terlihat takut. Ketika Diana turun dari tangga utama dengan pakaian hitam elegan dan rambut yang tertata sempurna, seluruh rumah langsung menjadi lebih sunyi. Perempuan itu masih terlihat cantik meski matanya sedikit sembab. Namun Alia tahu sesuatu terasa salah. Diana mendekati Alia perlahan lalu duduk di sampingnya. "Kamu harus kuat," katanya lembut sambil menggenggam tangan Alia. "Media pasti datang hari ini." Alia menoleh pelan. "Pencarian belum selesai." Diana tersenyum kecil. "Kadang kita harus belajar menerima kenyataan sebelum kenyataan itu menghancurkan kita lebih dulu." Kalimat itu terdengar seperti nasihat bagi orang lain, bukan bagi dirinya sendiri. Alia menarik tangannya perlahan. "Saya belum percaya Reza meninggal." Tatapan Diana berubah tipis sepersekian detik sebelum kembali lembut. Harapan sering membuat orang sulit sembuh. Lalu ia berdiri dan berjalan menuju ruang makan tempat beberapa pengacara perusahaan sudah menunggu sejak pagi. Alia memperhatikan langkah Diana sampai menghilang di balik pintu. Dada Alia terasa semakin sesak. Sejak pertama masuk ke keluarga Halimarta, ia selalu merasa dirinya seperti tamu yang tidak pernah benar-benar diterima. Namun pagi itu, untuk pertama kalinya, ia merasa dirinya mungkin sedang hidup di tengah orang-orang berbahaya. Menjelang siang, rumah mulai dipenuhi wartawan relasi bisnis dan tokoh penting yang datang membawa wajah prihatin. Kamera media memenuhi halaman depan rumah kaca. Nama Reza Halimarta terlalu besar untuk menghilang tanpa perhatian publik. Alia dipaksa duduk di ruang tamu utama mengenakan kebaya hitam sederhana. Beberapa perempuan sosialita memeluknya sambil pura-pura menangis. Beberapa pria tua menepuk pundaknya dengan ucapan belasungkawa formal yang terdengar kosong. "Alia yang sabar ya, Reza orang baik. Ini kehilangan besar untuk dunia kesehatan." Semua terdengar seperti suara jauh yang bercampur menjadi dengungan tidak jelas di telinganya. Di tengah keramaian itu, Alia memperhatikan Niko yang berdiri dekat wartawan sambil menjelaskan kondisi perusahaan. Wajahnya serius, tetapi ada sesuatu yang aneh dalam caranya menikmati perhatian kamera. "Perusahaan tetap stabil," kata Niko percaya diri. "Kami akan memastikan seluruh operasional berjalan normal." Ia berbicara seperti seseorang yang sedang mengambil alih panggung. Ketika wawancara selesai, Niko berjalan mendekati Alia sambil melonggarkan dasinya sedikit. "Kak Alia,
Harus kelihatan lebih hancur, katanya pelan sambil tersenyum tipis. Kalau terlalu tenang, nanti orang curiga. Alia menatapnya dingin. Curiga apa? Entahlah. Niko mengangkat bahu. Di keluarga ini, semua orang selalu menyembunyikan sesuatu. Lalu ia pergi sebelum Alia sempat membalas. Kalimat itu membuat tengkuk Alia terasa dingin. Malam harinya, rumah mulai sepi setelah tamu terakhir pulang. Hanya suara hujan dan denting sendok pelayan di dapur yang masih terdengar samar. Alia masuk ke kamar tidurnya yang terasa terlalu besar tanpa Reza. Ia membuka lemari pakaian suaminya perlahan. Aroma parfum Reza masih tertinggal di sana. Untuk sesaat, Alia memejamkan mata sambil menahan napas yang mulai bergetar. Selama pernikahan mereka, Reza bukan laki-laki yang pandai menunjukkan cinta. Ia jarang mengucapkan kata manis, jarang memeluk Alia tiba-tiba. Bahkan sering terlihat dingin dan sibuk dengan pekerjaannya. Namun Alia tahu, Reza selalu memperhatikannya lewat hal-hal kecil. Reza selalu memastikan piano Alia diservis tepat waktu. Selalu mengirim teh hangat ke ruang musik ketika Alia mengajar murid kecil di rumah. Selalu diam-diam menyalakan lampu taman belakang karena tahu Alia takut gelap sejak kecil. Dan sekarang laki-laki itu mungkin sedang terluka atau diburu seseorang. Ponsel Alia tiba-tiba bergetar. Nomor tidak dikenal. Jantungnya langsung berdetak keras. Alia. Suara itu pelan dan serak. Reza. Suara napas berat terdengar beberapa detik sebelum Reza kembali bicara. Dengar baik-baik. Jangan percaya siapapun. Jangan makan dari dapur rumah utama. Apa yang sebenarnya terjadi? Aku belum aman. Semua orang pikir kamu mati. Itu bagus. Alia langsung berdiri dari tempat duduknya. Kamu di mana sekarang? Namun Reza tidak menjawab pertanyaan itu. Ada loker lama di basement rumah sakit pusat. Kode 0311. Apa? Kalau sesuatu terjadi sama aku, ambil semua isi di dalamnya. Suara di seberang terdengar seperti ditahan-tahan, seperti Reza sedang terus melihat sekitar. Reza, kamu bikin aku takut. Beberapa detik hening. Lalu untuk pertama kalinya, sejak mereka menikah, suara Reza terdengar rapuh. Aku minta maaf, udah bawa kamu masuk ke keluarga ini. Sambungan langsung terputus. Alia mematung sambil memegang ponsel. Tangannya dingin. Ia mencoba menelepon balik, tetapi nomor itu sudah tidak aktif. Malam itu, Alia tidak tidur. Pagi berikutnya, Diana mengadakan rapat keluarga kecil di ruang kerja Surya. Ruangan itu penuh aroma kayu tua dan asap teh panas. Foto-foto penghargaan rumah sakit memenuhi dinding. Semuanya terlihat terhormat dan elegan, tetapi kini terasa seperti topeng besar yang menyembunyikan sesuatu busuk. Surya duduk di kursi rodanya dengan wajah pucat. Setelah pingsan beberapa hari lalu, tubuhnya terlihat jauh lebih lemah. Niko berdiri dekat jendela sambil memainkan ponselnya. Diana duduk tenang di sisi meja dengan map-map dokumen. Kondisi perusahaan harus segera distabilkan, kata Diana. Investor mulai panik. Surya menatap kosong ke meja sebelum akhirnya bicara pelan. Pencarian Reza lanjut. Masih, jawab Farid singkat dari dekat pintu. Alia memperhatikan Farid sejak tadi. Kepala keamanan keluarga itu selalu sulit dibaca. Tatapannya, datar wajahnya hampir tidak menunjukkan emosi apapun. Kalau sampai media tahu direktur operasional hilang tanpa kejelasan saham, bisa jatuh lebih parah, lanjut Diana. Niko langsung menimpali. Makanya kita harus bergerak cepat. Perusahaan butuh figur baru sementara. Surya mengangkat mata perlahan. Kamu. Niko tersenyum kecil. Siapa lagi? Tatapan Surya membuat ruangan kembali hening. Alia tiba-tiba sadar bahwa bahkan di tengah kemungkinan kematian Reza, mereka tetap memikirkan jabatan. Bukan keluarga, bukan kehilangan, hanya kekuasaan. Rapat selesai tanpa kesimpulan jelas. Ketika semua keluar ruangan, Farid mendekati Alia diam-diam. Ibu jangan terlalu sering sendirian, katanya pelan. Alia mengernyit, maksudnya. Farid hanya menatap lurus beberapa detik sebelum menjawab, rumah ini lebih berbahaya dari yang ibu pikir.
Lalu ia pergi begitu saja. Hari itu, Alia memutuskan pergi ke rumah sakit pusat tanpa memberitahu siapapun. Gedung Rumah Sakit Halimarta berdiri megah di tengah kota Bandung dengan kaca besar dan lobi mewah penuh bunga segar. Semua terlihat profesional dan modern. Tidak ada orang yang akan menyangka tempat itu mungkin menyimpan rahasia besar. Alia turun ke basement menggunakan lift khusus staf. Area bawah tanah jauh lebih dingin dan sepi dibanding lantai atas. Lampu putih panjang membuat lorong terasa suram. Ia menemukan deretan loker besi tua di ujung koridor belakang ruang arsip lama. Nomor 0311. Tangannya gemetar ketika memasukkan kode tanggal ulang tahun pernikahan mereka. Klik! Loker terbuka perlahan. Di dalamnya hanya ada flash disk hitam kecil, buku catatan pasien lama, dan map tipis berisi salinan transfer dana. Alia membuka beberapa lembar dokumen dengan napas tertahan. Puluhan miliar rupiah ditransfer ke yayasan kesehatan yang bahkan belum pernah ia dengar sebelumnya. Beberapa nama pasien muncul berulang kali. Beberapa data tampak dimanipulasi. Alia tidak sepenuhnya mengerti, tetapi cukup paham bahwa ini bukan sekadar kesalahan administrasi biasa. Seseorang sedang mencuri uang dalam jumlah besar. Dan Reza mengetahuinya. Suara langkah kaki tiba-tiba terdengar dari ujung lorong. Alia langsung menutup map itu cepat-cepat. Farid muncul dari balik tikungan lorong. Ibu terlalu berani datang sendiri. Alia menatapnya tajam. "Kamu ngikutin saya." Farid tidak menjawab. Ia hanya melihat isi loker beberapa detik, lalu berkata pelan, "Pak Reza, memang akhirnya kasih itu ke ibu. Apa sebenarnya yang terjadi?" Farid menghela napas pendek. "Kalau ibu mau selamat, jangan terlalu banyak tanya sekarang. Kamu tahu Reza di mana?" Farid diam beberapa detik terlalu lama. "Itu satu-satunya pertanyaan yang tidak bisa saya jawab." Lalu ia memberikan sebuah kartu akses kecil pada Alia. "Akses kamera keamanan lama rumah utama. Pakai kalau memang perlu." Alia menerima kartu itu perlahan. Sebelum pergi, Farid berkata tanpa menoleh, "Kadang orang paling berbahaya bukan yang marah di depan kita, tapi yang tetap tersenyum waktu semua orang hancur." Alia langsung tahu siapa yang dimaksud. Malamnya, Alia pulang diam-diam ke rumah ibunya di Cimahi. Rumah kecil sederhana itu terasa sangat berbeda dibanding rumah kaca Halimarta. Aroma gorengan dari dapur, tetangga suara televisi dari rumah sebelah, dan udara malam yang hangat membuat dada Alia terasa sesak karena rindu. Ibunya langsung memeluknya begitu pintu dibuka. Dan untuk pertama kalinya sejak kecelakaan Reza, Alia menangis. Bukan tangisan kecil yang ditahan seperti di rumah Halimarta. Ia benar-benar menangis sampai tubuhnya gemetar. Ibunya membiarkan Alia menangis cukup lama sebelum mengusap rambut anaknya perlahan. "Alia capek ya?" Alia mengangguk sambil menutup wajahnya. "Alia takut, Bu." Ibunya menatap putrinya lama sekali sebelum berkata, "Pelan dulu waktu kamu kecil, kamu selalu bilang pengen punya rumah besar supaya hidup tenang." Alia tertawa kecil di tengah tangis. "Sekarang Alia tinggal di rumah besar, tapi belum tentu merasa punya rumah," sambung ibunya lembut. Kalimat itu menghantam Alia tepat di dada. Ia tiba-tiba sadar bahwa selama ini dirinya memang selalu merasa seperti tamu di keluarga Halimarta. Malam semakin larut ketika Alia akhirnya pulang kembali ke Dago Atas. Rumah kaca itu tampak jauh lebih dingin dibanding sebelumnya. Saat masuk ke kamar, ia menemukan amplop putih di atas meja. Tidak ada nama pengirim. Di dalamnya hanya ada foto mobil Reza beberapa jam sebelum kecelakaan. Seseorang tampak jongkok di dekat ban depan mobil. Wajahnya buram karena jarak terlalu jauh. Namun jelas, terlihat orang itu sedang melakukan sesuatu pada bagian bawah kendaraan. Napas Alia langsung memburu. Rem mobil Reza memang dirusak. Ini bukan kecelakaan. Tangannya mulai gemetar hebat ketika suara pintu kamar terdengar terbuka perlahan. Diana berdiri di sana sambil tersenyum tipis. Alia belum tidur. Alia buru-buru menutup foto itu. "Belum." Diana masuk perlahan sambil membawa teh hangat. "Kamu harus mulai menjaga kesehatan," katanya lembut. "Saya tahu ini berat." Alia memaksakan senyum kecil.
Diana duduk di tepi sofa, lalu memandang kamar itu perlahan. Reza itu anak yang keras kepala. Alia diam. Dia selalu merasa bisa memperbaiki semuanya sendiri. Tatapan Diana perlahan kembali ke wajah Alia. Kadang orang seperti itu malah menghancurkan dirinya sendiri. Alia menahan napas. Apa Mama tahu sesuatu tentang kecelakaan itu? Diana tersenyum kecil. Kamu pikir saya sejahat itu? Pertanyaan itu justru terdengar menakutkan karena diucapkan terlalu tenang. Alia tidak menjawab. Diana berdiri perlahan, lalu mendekati jendela besar kamar. Hidup di keluarga besar seperti ini tidak mudah, katanya pelan, sambil melihat hujan di luar. Kalau terlalu lemah, kita akan dimakan. Lalu ia menoleh. Dan saya harap kamu cukup kuat untuk bertahan. Setelah Diana pergi, Alia duduk diam, cukup lama dalam kamar yang terasa semakin dingin. Ia membuka kembali foto mobil itu sambil mencoba berpikir jernih. Reza tidak sedang kabur. Seseorang memang mencoba membunuhnya. Dan mungkin orang itu masih berada di dalam rumah ini. 3 hari kemudian, suasana rumah duka simbolis kembali dipenuhi wartawan. Kali ini, kabar tentang kemungkinan Reza dinyatakan meninggal mulai tersebar luas. Investor perusahaan mulai panik. Saham perusahaan kesehatan Halimarta turun drastis. Niko justru semakin aktif muncul di depan publik. Di salah satu wawancara televisi, langsung Niko berkata dengan wajah serius, "Keluarga kami sedang berduka, tapi kami akan tetap menjaga warisan Pak Reza." Warisan, bukan mencari keberadaan kakaknya. Alia menonton itu dari ruang tengah sambil merasakan amarah perlahan tumbuh dalam dirinya. Malam harinya, Farid diam-diam menghubungi Alia lewat pesan singkat. Ada sesuatu yang harus ibu lihat. Farid membawa Alia ke ruang keamanan lama di bagian belakang rumah utama. Ruangan itu sempit dan dipenuhi monitor tua. Rekaman malam kecelakaan, kata Farid sambil memasukkan flash disk kecil. Video hitam putih mulai berjalan. Terlihat garasi rumah utama beberapa jam sebelum keberangkatan ke Lembang. Seseorang masuk diam-diam ke area parkir. Orang itu memakai hoodie gelap dan masker. Ia jongkok di dekat mobil Reza cukup lama sebelum pergi. Alia mendekat ke layar dengan jantung berdegup keras. Siapa dia? Farid menggeleng pelan. Kamera lama resolusinya buruk, ada rekaman lain. Sudah dihapus. Alia menatap Farid perlahan. Siapa yang hapus? Farid diam, dan diamnya terasa seperti jawaban. Saat Alia hendak bertanya lagi, ponselnya tiba-tiba berdering. Nomor umum tak dikenal. Farid langsung menatap waspada. Alia mengangkat telepon perlahan. Suara Reza terdengar sangat lemah. Alia. Napas Alia tercekat. Kamu di mana? Aku nggak punya banyak waktu. Terdengar suara kendaraan dan angin keras di belakang suara Reza. Aku rasa mereka mulai tahu aku masih hidup. Siapa? Kalau sesuatu terjadi sama aku, jangan selamatkan perusahaan. Reza, selamatkan diri kamu sendiri. Tiba-tiba terdengar suara gaduh di kejauhan. Lalu suara seperti tembakan. Sambungan langsung terputus. Alia membeku sambil memegang ponselnya. Ruangan keamanan kembali sunyi. Hanya suara hujan di luar rumah kaca yang masih turun perlahan di tengah malam Bandung yang dingin. Suara tembakan itu terus terngiang di kepala Alia, bahkan setelah sambungan telepon benar-benar mati. Tangannya masih memegang ponsel dengan gemetar kecil, sementara layar perlahan kembali gelap. Ruang keamanan tua di belakang rumah utama terasa semakin dingin. Hanya cahaya monitor hitam putih yang berkedip pelan menerangi wajahnya yang pucat. Farid berdiri beberapa langkah di belakang Alia tanpa bicara. Namun, dari tatapannya Alia tahu, laki-laki itu juga memahami satu hal yang sama. Reza sedang diburu. Apa dia ditembak? Suara Alia terdengar kecil dan serak. Farid menghela napas pendek sebelum menjawab. Kalau Pak Reza masih bisa menelepon, berarti kemungkinan besar dia masih hidup. Kemungkinan besar. Alia menoleh cepat. Itu jawaban kamu. Farid menatap layar monitor beberapa detik sebelum akhirnya berkata pelan. Di dunia seperti ini, Bu Alia, kadang hidup dan mati cuma beda beberapa menit. Kalimat itu membuat dada Alia terasa semakin berat.
Ia menutup matanya sebentar sambil mencoba mengatur napas. Namun, semakin ia berusaha tenang, semakin pikirannya dipenuhi kemungkinan buruk. Selama ini, ia selalu menganggap kehidupan keluarga Halimarta hanya penuh permainan kekuasaan tekanan sosial dan penghinaan emosional. Ia tidak pernah membayangkan semua ini bisa berubah menjadi sesuatu yang jauh lebih gelap. Farid berjalan mendekati salah satu monitor, lalu mematikan layar rekaman garasi tadi malam. Ibu harus berhenti bergerak sendirian, katanya singkat. Kalau saya diam saja, saya nggak akan pernah tahu apa yang sebenarnya terjadi. Farid menatap Alia cukup lama. Kadang mengetahui terlalu banyak, justru bikin orang nggak bisa pulang lagi. Alia langsung terdiam. Kalimat itu terdengar seperti ancaman, tetapi juga seperti peringatan tulus. Ketika Alia kembali ke kamar malam itu, hujan di luar mulai turun lebih deras. Butiran air menghantam dinding kaca rumah dengan suara yang terus berulang, seperti ketukan kecil yang membuat suasana semakin mencekam. Ia duduk di depan piano tua di sudut kamar sambil menatap kosong tuts hitam putih di depannya. Biasanya ketika pikirannya kacau, ia akan bermain piano untuk menenangkan diri. Namun, malam itu jemarinya bahkan tidak mampu bergerak. Ia terus memikirkan suara Reza. Lelah, terburu-buru, dan untuk pertama kalinya terdengar benar-benar takut. Alia perlahan membuka laci kecil meja piano, tempat ia menyimpan beberapa barang pribadi. Di sana, masih ada foto kecil dirinya dan Reza saat awal menikah. Foto sederhana yang diambil diam-diam oleh salah satu teman mereka ketika makan malam di warung sate kecil dekat Braga. Reza di foto itu terlihat berbeda. Lebih ringan, lebih hidup. Alia memandangi wajah suaminya lama sekali, sampai matanya mulai basah. Selama ini, ia sering marah pada Reza, karena terlalu dingin dan sulit terbuka. Namun sekarang, ia mulai sadar bahwa mungkin selama bertahun-tahun, Reza hidup dalam ketakutan yang tidak pernah bisa ia ceritakan pada siapapun. Pagi berikutnya, suasana rumah kembali dipenuhi kesibukan perusahaan. Diana mengadakan pertemuan dengan Dewan Direksi di ruang konferensi rumah utama. Para pengacara keluar masuk membawa dokumen tebal, sementara Niko sibuk menerima telepon investor. Alia berjalan melewati lorong rumah sambil memperhatikan semuanya diam-diam. Tidak ada yang benar-benar fokus mencari Reza. Mereka semua hanya fokus menjaga perusahaan tetap berdiri. Ketika Alia masuk ke ruang makan, Niko sedang duduk sambil memainkan ponsel dengan wajah tegang. "Kamu kelihatan capek," kata Alia pelan. Nico tertawa hambar. "Selamat datang di dunia orang yang harus membereskan kekacauan Kak Reza." Alia duduk perlahan di depannya. "Kamu yakin semua ini salah, Reza?" Nico mengangkat mata. Perusahaan kacau investor kabur media mulai nyium skandal. Semua karena dia terlalu sibuk jadi pahlawan. "Kamu benci dia ya?" Pertanyaan itu membuat Nico diam beberapa detik. Lalu ia tersenyum kecil, tetapi matanya terlihat lelah. "Tahu nggak rasanya hidup di bawah bayangan orang yang selalu dianggap sempurna?" katanya pelan. "Dari kecil, semua orang cuma ngomongin Kak Reza. Pintar, tenang, cocok jadi penerus. Sementara ia tertawa pendek. Gue cuman anak cadangan." Alia memperhatikan wajah Niko yang mulai kehilangan percaya diri di balik sikap sombongnya. Untuk pertama kalinya, ia melihat sesuatu selain ego di mata laki-laki itu. "Luka. Dia nggak pernah nganggep kamu musuh," kata Alia. "Karena dia nggak pernah nganggep gue ancaman." Nico berdiri kasar, lalu meninggalkan ruang makan tanpa menyentuh sarapannya. Alia memandang punggungnya perlahan menghilang di lorong rumah yang panjang. Di keluarga ini, semua orang terlihat hancur dengan cara berbeda. Siang harinya, Alia kembali memeriksa dokumen-dokumen dalam loker rahasia Reza. Ia membawa semuanya ke perpustakaan kecil rumah belakang agar tidak terlihat siapapun. Ia mulai membaca data pasien satu persatu. Semakin lama, wajahnya semakin pucat. Beberapa pasien tercatat menerima pengobatan mahal dari yayasan kesehatan, tetapi alamat mereka palsu. Beberapa nomor identitas bahkan tidak valid.
Ada ratusan nama yang tampak sengaja dibuat untuk mencairkan dana bantuan medis dalam jumlah besar. Puluhan miliar rupiah mengalir ke rekening yayasan fiktif. Dan sebagian dana itu berakhir di rekening luar negeri. Alia menutup mulutnya perlahan. Ini bukan korupsi kecil, ini jaringan besar. Ponselnya tiba-tiba bergetar. Pesan dari nomor anonim. Hentikan pencarianmu kalau masih ingin hidup tenang. Jantung Alia langsung berdegup keras. Belum sempat ia membalas pesan kedua masuk. Kamu pikir Reza satu-satunya yang bisa hilang? Tubuh Alia membeku. Ia langsung berdiri dan melihat sekitar perpustakaan yang kosong. Tirai besar bergerak perlahan tertiup angin dari jendela yang sedikit terbuka. Untuk pertama kalinya, Alia benar-benar merasa diawasi. Malam itu, Diana mengadakan makan malam keluarga kecil. Hanya Alia Niko Surya dan dirinya sendiri yang duduk di meja panjang besar dengan cahaya lampu gantung yang redup. Tidak ada suara selain denting alat makan. Surya tampak jauh lebih lemah dibanding beberapa hari lalu. Tangannya sedikit gemetar ketika memegang sendok. Aku dengar media mulai cari informasi soal yayasan, katanya pelan. Niko langsung menoleh. Media dapat dari mana? Surya tidak menjawab. Tatapan tuanya perlahan berpindah pada Diana. Perempuan itu tetap tersenyum tenang sambil memotong steak di piringnya. Perusahaan besar selalu punya musuh, katanya santai. Ada kebocoran data internal, lanjut Surya dengan suara lebih berat. Dan saya ingin tahu siapa yang bermain. Alia memperhatikan perubahan kecil di wajah Diana. Sangat tipis, hampir tidak terlihat. Namun cukup untuk membuat Alia sadar bahwa perempuan itu sedang gugup. Mungkin sebaiknya fokus dulu cari Kak Reza, kata Niko cepat. Kalau Reza masih hidup, dia pasti sedang melakukan sesuatu, jawab Surya dingin. Kalimat itu membuat meja makan kembali sunyi. Alia tiba-tiba merasa Surya mengetahui jauh lebih banyak daripada yang ia tunjukkan. Setelah makan malam selesai, Alia berjalan menuju kamar melewati lorong belakang rumah. Saat itulah ia mendengar suara pelan dari ruang kerja lama. Suara Diana. Kalau dia terus bergerak, semuanya bisa hancur. Alia berhenti. Suara laki-laki lain terdengar samar. Niko. Kita bahkan gak tahu dia di mana. Makanya cari sebelum polisi atau media menemukannya dulu. Alia menahan napas. Kak Reza gak akan diam, lanjut Niko dengan suara tegang. Dia pasti masih pegang data lain. Kalau perlu hilangkan semua orang yang terlibat. Tubuh Alia langsung dingin. Ia mundur perlahan menjauh dari pintu sebelum ketahuan. Tangannya gemetar hebat. Kalimat Diana tadi terdengar terlalu jelas. Hilangkan semua orang yang terlibat. Malam semakin larut ketika Alia akhirnya masuk ke kamarnya. Ia langsung mengunci pintu dan menutup tirai rapat-rapat. Untuk pertama kalinya sejak menikah, rumah kaca mewah itu terasa seperti penjara. Ia duduk di lantai sambil memeluk lututnya sendiri. Pikirannya kacau. Apakah Diana benar-benar mencoba membunuh Reza? Dan kalau iya, berapa banyak orang lain yang sudah dihancurkan keluarga ini? Air mata mulai jatuh perlahan dari matanya. Bukan hanya karena takut, tetapi karena ia mulai sadar hidup yang selama ini ia perjuangkan ternyata dibangun di atas sesuatu yang busuk. Ia teringat ibunya. Rumah besar belum tentu membuat orang merasa punya rumah. Sekarang Alia benar-benar mengerti. Beberapa hari berikutnya, suasana semakin memburuk. Media mulai memberitakan dugaan penyalahgunaan dana Yayasan Kesehatan Halimarta. Demonstrasi kecil muncul di depan salah satu rumah sakit pusat. Niko terlihat semakin stres. Ia mulai mudah marah bahkan pada staf kecil perusahaan. Sementara Diana justru menjadi jauh lebih tenang. Terlalu tenang. Alia mulai memperhatikan kebiasaan perempuan itu. Diana selalu tahu berita sebelum orang lain. Selalu tahu siapa yang harus ditekan, dan selalu tersenyum ketika orang lain panik. Suatu malam, Alia kembali ke ruang keamanan lama untuk memeriksa rekaman lain bersama Farid. Pria itu terlihat lebih lelah dibanding biasanya. Ada apa? Tanya Alia. Farid diam sebentar sebelum menjawab. Salah satu saksi keuangan perusahaan ditemukan meninggal tadi pagi. Alia langsung menatapnya. Apa? Gantung diri di apartemen. Bunuh diri.
Farid tersenyum tipis tanpa emosi. Kadang laporan resmi nggak selalu sama dengan kenyataan. Alia merasakan tenggorokannya mengering. Satu persatu orang yang tahu sesuatu mulai menghilang. Farid membuka salah satu file video lain di monitor. Rekaman itu menunjukkan lorong basement rumah sakit pada malam tertentu beberapa bulan lalu. Reza terlihat berbicara dengan seorang perempuan tua yang mengenakan seragam perawat senior. "Apa itu?" tanya Alia. "Perawat lama rumah sakit pusat," jawab Farid. "Sekarang menghilang." Apa yang mereka bicarakan? Audio hilang. Alia menatap layar monitor dengan jantung berdegup keras. Semua jejak terasa seperti sengaja dihapus. Farid mematikan video, lalu bersandar pelan. "Ada sesuatu yang perlu ibu tahu." Alia langsung menoleh. Farid terlihat ragu beberapa detik sebelum akhirnya bicara pelan. "Ibu kandung Pak Reza dulu bukan meninggal karena sakit." Tubuh Alia membeku. "Apa maksud kamu?" Farid menatap lurus ke depan. "Beliau bunuh diri." Napas Alia tercekat. Setelah tahu perselingkuhan Pak Surya dan manipulasi keuangan yang dilakukan sejak lama, Alia memejamkan mata perlahan. Semua potongan mulai tersambung. Kebencian Reza, jarak emosionalnya, obsesi menghancurkan kebusukan keluarga sendiri. Ia tidak sedang memberontak tanpa alasan. Ia tumbuh di tengah keluarga yang sudah rusak sejak lama. Pak Reza hidup bertahun-tahun dengan rasa bersalah karena nggak bisa menyelamatkan ibunya, lanjut Farid pelan. Dan sejak itu, dia nggak pernah benar-benar percaya siapapun di rumah ini. Alia merasa dadanya sesak. Untuk pertama kalinya, ia memahami kesepian yang selama ini disimpan suaminya. Malam itu, setelah kembali ke kamar Alia, membuka laptop kecil milik Reza yang selama ini tersimpan di lemari. Ia mencoba beberapa password sebelum akhirnya berhasil masuk menggunakan tanggal ulang tahun ibunya. Folder-folder rahasia langsung muncul di layar. Dokumen transfer, rekaman suara, foto pertemuan rahasia, dan satu file audio berjudul "Untuk Alia". Tangan Alia gemetar saat memutar rekaman itu. Suara piano terdengar lebih dulu, lalu suara Reza yang sangat pelan. "Aku nggak pernah bilang ini secara langsung karena mungkin aku terlalu rusak buat ngomong jujur." Alia langsung menutup mulutnya menahan tangis. "Kalau suatu hari kamu dengar rekaman ini, mungkin semuanya udah terlambat." Suara napas Reza terdengar samar. "Aku selalu rekam suara kamu main piano karena itu satu-satunya suara yang bikin rumah ini terasa normal." Air mata Alia jatuh tanpa bisa ditahan. "Aku cuma nggak mau kamu ikut tenggelam di keluarga ini." Rekaman berhenti. Alia menangis sendirian di depan laptop dalam kamar besar yang terasa terlalu sunyi. Ia akhirnya sadar satu hal yang paling menyakitkan. Reza mencintainya jauh lebih dalam daripada yang pernah ia tunjukkan. 2 malam kemudian, Farid membawa Alia keluar diam-diam dari rumah utama menggunakan mobil tua tanpa logo perusahaan. "Kita mau kemana?" tanya Alia pelan. Farid tetap fokus menyetir melewati jalan pinggir kota Bandung yang mulai sepi. Ketemu seseorang. Mobil berhenti di depan bangunan klinik tua terbengkalai dekat area industri lama. Cat dindingnya mengelupas dan sebagian kaca jendelanya pecah. Suasana tempat itu terasa lembab dan sunyi. Farid membuka pintu perlahan, lalu memberi isyarat agar Alia masuk. Jantung Alia berdetak sangat keras ketika ia berjalan melewati lorong gelap klinik tua itu. Dan di ujung ruangan bekas ruang periksa seseorang berdiri sambil memegangi bahunya sendiri yang berdarah. Reza. Wajahnya pucat, rambutnya berantakan. Kemejanya penuh noda darah kering, namun matanya masih sama. Alia langsung menahan napas. Untuk beberapa detik, ia bahkan tidak mampu bergerak. Reza menatap Alia lama sekali sebelum akhirnya berkata pelan dengan suara lelah, "Aku minta maaf." Air mata Alia langsung jatuh begitu saja. Ia berjalan cepat mendekat, lalu memukul dada Reza pelan berkali-kali sambil menangis. "Kamu pikir aku nggak hancur nyari kamu?" Reza memejamkan mata ketika Alia memeluknya erat. Untuk pertama kalinya sejak semua ini, dimulai Alia merasa suaminya benar-benar nyata di depannya. Namun sebelum Alia sempat bertanya lebih jauh, Reza berkata dengan suara pelan dan penuh tekanan, "Ayah mungkin bukan korban dalam semua ini."
Kabut malam turun perlahan di atas perkebunan teh yang membentang gelap di lereng pegunungan Lembang. Angin dingin bergerak melewati sela-sela daun basah sambil membawa aroma tanah lembab yang menusuk paru-paru. Rumah kaca tua milik keluarga Halimarta berdiri di tengah lahan luas yang mulai terlupakan. Bangunannya masih megah, tetapi sebagian kaca sudah retak beberapa bingkai besi, dipenuhi karat dan lampu gantung di dalamnya berkedip redup seperti sedang kehabisan napas. Alia duduk di lantai dingin dengan kedua tangan, terikat di belakang kursi kayu tua. Napasnya tidak stabil, rambutnya berantakan. Ada bekas merah di pergelangan tangannya akibat tali yang terlalu kencang. Namun, di tengah ketakutan yang menyesakkan dada matanya tetap mencoba tenang. Ia mendengar suara langkah mendekat dari balik lorong rumah kaca. Perlahan pintu terbuka, Diana masuk sambil mengenakan mantel panjang warna krem dan sepatu hak tinggi hitam yang bergema pelan di lantai semen tua. Makeup wajahnya masih sempurna, bibirnya masih terlihat elegan. Namun, untuk pertama kali sejak Alia mengenalnya perempuan itu, tidak lagi terlihat anggun. Ia terlihat lelah dan jauh lebih berbahaya. Diana berhenti beberapa langkah di depan Alia, lalu tersenyum tipis. "Aku heran," katanya pelan. "Perempuan seperti kamu ternyata bisa bertahan selama ini." Alia menatapnya diam. Apa Mama benar-benar berpikir semua ini masih bisa diselamatkan? Diana tertawa kecil sambil berjalan perlahan mengelilingi kursi Alia. "Kamu tahu apa masalah terbesar keluarga ini?" tanyanya lirih. "Semua orang terlalu takut terlihat jahat. Padahal, untuk bertahan hidup, kadang seseorang memang harus menjadi monster." Alia merasakan tenggorokannya kering. Di luar rumah, kaca suara hujan mulai turun perlahan di antara dedaunan teh. Diana berhenti tepat di depan Alia. "Kamu pikir Reza itu pahlawan?" bisiknya. "Dia cuma laki-laki rusak yang terlalu pengecut untuk mengakui kalau darah keluarganya sendiri mengalir di tubuhnya." Mama takut, jawab Alia pelan. Tatapan Diana berubah, dingin. "Aku tidak takut. Kalau tidak takut, Mama tidak akan menculik aku." Ruangan mendadak sunyi. Untuk sesaat Diana hanya memandang Alia tanpa berkedip. Wajahnya perlahan kehilangan senyum. Lalu ia duduk di kursi depan Alia sambil melepas sarung tangannya satu persatu. "Kamu tahu rasanya jadi perempuan miskin?" tanyanya lirih. Alia diam. Tidak lanjut Diana sambil menatap lantai. "Kamu tidak tahu. Kamu cuma pernah hidup susah. Tapi kamu belum pernah benar-benar dipermalukan dunia." Hujan di luar semakin deras. Diana menarik napas panjang. "Aku lahir di rumah kontrakan kecil yang atapnya bocor. Aku tidur sambil memegang ember supaya air hujan tidak jatuh ke wajahku. Aku lihat ibuku dipukul, ayahku karena uang belanja kurang. Aku lihat orang-orang kaya datang ke rumah kami, lalu memandang kami seperti sampah. Suaranya mulai bergetar. Aku bersumpah satu hal waktu itu. Aku tidak akan pernah kembali miskin." Tatapan matanya perlahan berubah kosong. "Ketika Surya memilih aku pikir hidupku selesai dari penderitaan. Tapi keluarga ini tidak pernah benar-benar menerima aku. Mereka cuma melihatku sebagai perempuan cantik yang cocok dipajang di depan kamera." Alia menatap perempuan itu tanpa bicara. "Mama tahu semua orang membenci Mama." Diana tersenyum pahit. "Aku tidak peduli. Tapi Mama peduli kalau kehilangan semuanya." Kalimat itu membuat Diana membeku beberapa detik. Lalu tiba-tiba ia berdiri dan menampar meja keras. "Kamu pikir kamu lebih baik dari aku?" bentaknya untuk pertama kali. "Kamu juga datang dari bawah. Kamu juga takut miskin? Jangan pura-pura suci di depanku." Alia menarik napas pelan sambil menahan gemetar di dadanya. "Aku takut miskin," katanya perlahan. "Tapi aku lebih takut kehilangan diriku sendiri." Diana menatapnya tajam. Hening panjang memenuhi rumah kaca tua itu. Lalu perlahan, sangat perlahan mata Diana mulai berkaca-kaca. "Aku capek," bisiknya lirih. Kalimat itu keluar begitu pelan sampai hampir tenggelam oleh suara hujan. "Aku capek harus terus jadi orang yang kuat."
Alia merasakan sesuatu menusuk dadanya. Untuk pertama kali, perempuan di depannya tidak terlihat seperti monster. Ia terlihat seperti manusia yang sangat kelelahan. Namun, sebelum Alia sempat bicara, suara pintu besi di luar tiba-tiba terbuka keras. Farid masuk dengan napas berat. "Bu Diana," katanya singkat. Mereka sudah mulai rapat direksi. Diana langsung kembali dingin. "Siapkan mobil." Farid melirik Alia sekilas. Tatapan mereka bertemu hanya 1 detik, tetapi Alia langsung tahu sesuatu. Farid sedang mencari cara menyelamatkannya. Diana berjalan menuju pintu, lalu berhenti tanpa menoleh. "Kalau Reza muncul hari ini, katanya pelan aku akan pastikan dia hancur bersama nama keluarganya." Pintu tertutup. Rumah kaca kembali sunyi. Alia menunduk pelan sambil mencoba mengatur napasnya yang gemetar. Beberapa menit kemudian, Farid kembali masuk sendirian. Ia berdiri diam beberapa saat sebelum mendekati Alia dan memotong tali di tangannya. "Kita tidak punya banyak waktu," katanya pendek. Alia langsung berdiri meski tubuhnya nyaris limbung. "Reza." Farid menatapnya singkat. "Dia datang." Mata Alia langsung membesar. "Dia gila." Mungkin jawab Farid datar, tapi dia tidak akan berhenti sekarang. Di pusat kota Bandung, gedung utama Halimarta Group dipenuhi wartawan dan investor. Lampu kamera memenuhi lobi mewah. Semua orang mengenakan wajah tegang. Di ruang rapat utama lantai atas, Niko duduk sambil terus menggoyangkan lututnya gelisah. Keringat dingin terlihat di pelipisnya. Diana masuk dengan langkah tenang seolah tidak terjadi apa-apa. Semua mata langsung tertuju padanya. Ia tersenyum elegan sambil duduk di kursi utama. "Maaf membuat semua menunggu." Nico menatap ibunya dengan wajah tegang. "Mama kemana aja?" "Membereskan masalah." Suara bisik-bisik investor memenuhi ruangan. Di layar besar terpampang agenda penentuan CEO baru. Diana berdiri perlahan, lalu mulai berbicara dengan suara tenang dan penuh kontrol. "Keluarga Halimarta sedang melewati masa sulit. Tapi perusahaan ini terlalu besar untuk jatuh hanya karena rumor murahan." Beberapa investor mengangguk. "Rumah sakit kita menyelamatkan ribuan nyawa setiap tahun. Kita tidak boleh membiarkan emosi menghancurkan stabilitas perusahaan." Nico mencoba tersenyum percaya diri di sampingnya, tetapi jemarinya terus gemetar kecil di bawah meja. Diana melanjutkan presentasi dengan tenang. Namun tepat ketika ia mulai membahas restrukturisasi direksi, pintu ruang rapat terbuka. Suara engsel pintu terdengar sangat keras di tengah keheningan. Semua kepala langsung menoleh. Reza berdiri di ambang pintu dengan jas hitam basah hujan dan wajah pucat. Bahunya masih dibalut perban samar di balik pakaian. Ruangan membeku. Nico langsung berdiri dari kursinya. Bang! Salah satu investor sampai menjatuhkan pena ke lantai. Diana tidak bergerak, tetapi warna wajahnya perlahan hilang. Reza melangkah masuk perlahan sambil membawa sebuah flash disk kecil di tangannya. "Maaf terlambat," katanya dingin. Suasana mendadak kacau. Wartawan di luar mulai berebut masuk setelah mendengar keributan. Diana mencoba tersenyum. "Kamu masih hidup," katanya lirih. Reza menatapnya tanpa emosi. "Sayangnya begitu." Ia berjalan menuju layar utama, lalu menyerahkan flash disk kepada operator ruangan. Beberapa detik kemudian, layar berubah. Dokumen transfer rekening luar negeri muncul satu persatu. Nominal miliaran rupiah, data yayasan palsu, transaksi obat ilegal, rekaman suara pejabat, dan percakapan Diana dengan beberapa pengusaha korup. Ruangan mulai dipenuhi suara gaduh. "Ini fitnah," bentak Diana. Reza tidak menoleh. Semua data sudah dikirim ke media polisi dan Kementerian Kesehatan 3 jam lalu. Wajah Diana langsung berubah. Nico mulai terlihat panik. "Mak, ini apa?" Diana memegang lengan anaknya kuat-kuat. "Diameter." Namun Reza melanjutkan tanpa ampun. "Selama bertahun-tahun perusahaan ini mencuci uang lewat yayasan medis palsu. Data pasien dimanipulasi. Dana bantuan kesehatan digelapkan." Investor mulai saling berteriak. Beberapa orang langsung keluar ruangan sambil menelepon. Diana melangkah mendekati Reza. "Kamu menghancurkan keluarga sendiri." Reza akhirnya menatapnya. "Keluarga ini sudah hancur sejak lama." Kalimat itu membuat ruangan kembali sunyi. Tatapan Reza perlahan berubah lebih gelap.
Aku cuma membuka tirainya. Tiba-tiba, suara benda jatuh terdengar dari ujung meja. Semua orang menoleh. Surya terjatuh sambil memegang dadanya. Wajahnya pucat. Napasnya memburu. Ruangan langsung panik. Pak Surya, kursi roda, panggil dokter. Namun, di tengah kekacauan itu Surya justru menatap Reza. Tatapannya dipenuhi sesuatu yang sulit dijelaskan. Bukan marah, bukan benci, melainkan kelelahan yang sangat dalam. Reza membeku beberapa detik. Ia melihat ayahnya mencoba bicara. Napas Surya terputus-putus. Sudah tahu. Tubuhnya gemetar hebat. Reza langsung mendekat refleks. Tetapi Surya memegang pergelangan tangan anaknya kuat-kuat. Ayah suaranya melemah. Tidak tahu cara menghentikannya. Mata Reza perlahan memerah. Untuk pertama kalinya, sejak semua ini, dimulai kemarahan di wajahnya. Retak oleh rasa sakit yang jauh lebih dalam. Tim medis akhirnya membawa Surya keluar ruangan. Investor masih ribut. Wartawan mulai memenuhi lorong gedung. Polisi datang beberapa menit kemudian. Diana berdiri diam di tengah kekacauan sambil menatap semua orang dengan mata kosong. Seorang polisi wanita mendekatinya. Bu Diana Halimarta, kami meminta ibu ikut bersama kami untuk pemeriksaan. Ruangan mendadak hening. Diana tersenyum kecil. Senyum yang sama seperti bertahun-tahun ia tampilkan di depan kamera. Namun kali ini terlihat sangat rapuh. Ia menoleh pada Reza. Kamu pikir setelah ini hidupmu akan lebih tenang? Reza diam. Diana tertawa pelan. Keluarga seperti kita tidak pernah benar-benar selesai saling melukai. Polisi mulai menggiringnya keluar. Kamera wartawan langsung menyala dari segala arah. Flash memenuhi lorong. Namun bahkan ketika borgol terpasang di tangannya, Diana masih berjalan dengan kepala tegak. Di luar gedung hujan turun deras. Alia baru tiba bersama Farid ketika Diana sedang dibawa menuju mobil polisi. Tatapan mereka bertemu. Untuk sesaat dunia seperti berhenti. Tidak ada kebencian di mata Alia. Hanya kesedihan yang sangat berat. Diana memandangnya lama. Lalu perlahan tersenyum kecil. Senyum yang kali ini tidak terasa dingin. Mungkin kamu benar katanya lirih. Alia tidak menjawab. Mobil polisi perlahan pergi meninggalkan gedung. Lampu merah biru memantul di jalanan basah Bandung malam itu. Alia berdiri diam sambil memeluk tubuhnya sendiri. Reza keluar dari gedung beberapa menit kemudian. Wajahnya terlihat hancur. Bukan karena kalah, tetapi karena akhirnya menang. Tatapan mereka bertemu di tengah hujan. Untuk beberapa detik, mereka hanya saling memandang tanpa bicara. Lalu Alia berjalan mendekat perlahan. Semua sudah selesai, bisiknya. Reza menatap gedung besar di belakangnya. Lampu-lampu kantor masih menyala terang. Suara wartawan masih terdengar. Orang-orang masih berteriak. Saham perusahaan mulai jatuh. Nama keluarga mereka mulai hancur di televisi nasional. Dan di tengah semua itu, Reza justru terlihat kosong. Aku tidak tahu, jawabnya lirih. Alia memandang wajah suaminya lama. Ia baru sadar sesuatu malam itu. Kadang kemenangan tidak terasa seperti kemenangan. Kadang membongkar kebusukan juga berarti menghancurkan rumah tempat seseorang pernah tumbuh. Hujan terus turun membasahi kota Bandung. Dan untuk pertama kalinya sejak semua dimulai, keluarga Halimarta akhirnya mulai runtuh di depan dunia. Bandung terasa berbeda beberapa minggu setelah malam runtuhnya keluarga Halimarta. Jalanan di sekitar rumah sakit pusat dipenuhi wartawan hampir setiap hari. Spanduk protes terbentang di depan gedung utama. Keluarga pasien mulai muncul di televisi nasional sambil menangis dan menuntut penjelasan tentang manipulasi dana kesehatan yang selama bertahun-tahun disembunyikan perusahaan itu. Nama Halimarta yang dulu identik dengan kekuasaan dan kehormatan kini berubah menjadi simbol kerakusan elit. Rumah kaca di Dago Atas masih berdiri megah di atas bukit, tetapi suasananya tidak lagi sama. Tidak ada lagi pesta makan malam. Tidak ada lagi tamu pejabat. Tidak ada lagi musik klasik yang diputar pelan di ruang tengah. Yang tersisa hanya suara langkah pelayan yang semakin sedikit dan ruang-ruang besar yang terasa terlalu kosong. Pagi itu, Alia berdiri di balkon lantai 2 sambil memandang kabut tipis yang turun di atas pepohonan pinus. Tangannya memegang cangkir teh yang mulai dingin. Wajahnya terlihat jauh lebih tenang
dibanding beberapa bulan lalu. Tetapi ketenangan itu terasa dingin. Reza keluar dari ruang kerja dengan mata merah dan wajah lelah. Kemeja putihnya kusut. Rambutnya berantakan seperti ia tidak tidur semalaman. Alia menoleh pelan. "Kamu belum tidur." Reza hanya menggeleng sambil berjalan ke balkon. "Investor minta rapat lagi besok." Alia diam. "Kalau aku tetap jual aset rumah sakit, untuk kompensasi pasien mereka akan cabut semua dukungan. Kamu tetap mau lakukan?" Reza menatap kabut di kejauhan. "Aku harus." Nada suaranya terdengar datar, hampir mati rasa. Alia memperhatikan suaminya diam-diam. Sejak semua skandal terbongkar, Reza berubah. Ia menjadi lebih pendiam daripada sebelumnya. Lebih sulit ditebak. Kadang, duduk berjam-jam di ruang kerja tanpa bicara. Kadang tiba-tiba marah hanya karena suara televisi terlalu keras. Dan yang paling membuat Alia takut, Reza mulai terlihat seperti seseorang yang kehilangan arah setelah terlalu lama hidup dalam peperangan. "Aku bisa bantu bicara ke Dewan," kata Alia pelan. Reza langsung menggeleng. "Tidak perlu. Aku cuma mau bantu." "Aku bilang tidak perlu." Nada suaranya terlalu tajam. Henning langsung jatuh di antara mereka. Reza memejamkan mata sesaat seolah menyesali nada bicaranya sendiri. Namun ia tetap tidak meminta maaf. "Aku keluar dulu," katanya lirih sebelum pergi meninggalkan balkon. Alia berdiri diam sambil memandang punggung suaminya menjauh. Dulu ia sering merasa kesepian karena Reza terlalu dingin. Sekarang ia mulai merasa takut karena Reza terlihat terlalu hancur. Di kamar rumah sakit, VIP lantai. Paling atas Surya duduk di kursi roda, dekat jendela besar. Separuh tubuhnya masih lemah akibat serangan jantung. Tangannya sedikit gemetar ketika mencoba memegang gelas air. Laki-laki yang dulu begitu ditakuti itu kini terlihat jauh lebih tua. Tatapannya kosong menembus kaca jendela. Tidak ada wartawan yang datang menjenguk. Tidak ada kolega bisnis yang ramai mengelilinginya. Kekuasaan ternyata bisa hilang secepat itu. Pintu kamar terbuka perlahan. Alia masuk sambil membawa makanan. Surya menoleh pelan. "Kamu lagi." Alia tersenyum tipis. "Dokter bilang Bapak harus makan." Surya memandang perempuan itu lama. "Aneh." "Apa? Setelah semua yang keluarga ini lakukan ke kamu, kamu masih datang." Alia duduk perlahan di samping tempat tidur. "Saya juga tidak tahu kenapa." Surya tertawa kecil. Tawanya pendek dan lelah. "Kamu tahu kenapa aku memilih mempertahankan semua kebusukan itu?" Alia diam. "Karena aku takut." Suara Surya melemah. "Aku bangun semua ini terlalu lama. Aku takut kalau semuanya runtuh hidupku jadi tidak berarti." Tatapan matanya mulai kosong lagi. Lucunya, bibirnya bergetar kecil. "Sekarang aku tetap kehilangan semuanya." Alia tidak tahu harus menjawab apa. Ia hanya duduk diam sambil mendengarkan suara mesin monitor jantung yang berdetak pelan. Di luar kamar hujan mulai turun lagi membasahi kota Bandung. Sementara itu, di sebuah apartemen mewah yang mulai berantakan, Niko duduk sendirian di lantai sambil meminum alkohol langsung dari botol. Televisi di depannya menampilkan berita tentang penyelidikan lanjutan kasus Halimarta Group. Wajahnya muncul di layar. Komentar media sosial memenuhi layar bawah televisi. "Pembohong, anak orang kaya rusak, penipu." Nico tertawa pelan sambil mengusap wajahnya kasar. Beberapa bulan lalu, semua orang ingin berfoto dengannya. Sekarang semua orang menghilang. Teleponnya bergetar. Ia langsung mengambilnya cepat. Namun, wajahnya kembali kosong. Tidak ada nama penting, hanya debt collector. Niko mematikan ponsel lalu melemparkannya ke sofa. Matanya mulai merah. Ia menunduk sambil tertawa kecil yang terdengar seperti orang hampir menangis. "Aku cuma pengen dianggap cukup," bisiknya lirih pada dirinya sendiri. Malam semakin larut. Dan untuk pertama kalinya, dalam hidupnya Niko benar-benar sendirian. Di sisi lain, kota Diana duduk di ruang tahanan. Khusus dengan pakaian sederhana tanpa make up, rambutnya mulai beruban. Di beberapa bagian yang dulu, selalu tertutup sempurna. Ruangan itu sempit, dingin, sunyi, tidak ada kamera, tidak ada sorotan lampu.
Tidak ada orang yang perlu ia manipulasi. Ia duduk diam di ranjang kecil sambil menatap dinding. Untuk pertama kalinya sejak muda, Diana tidak sedang memainkan peran apapun. Suara pintu besi terbuka perlahan. Pengacaranya masuk membawa beberapa dokumen. Mereka ingin hukuman maksimal, katanya pelan. Diana hanya mengangguk kecil. Media masih brutal. Biarkan. Pengacara itu terlihat ragu sebelum akhirnya duduk. Bu Diana, sebenarnya kenapa ibu tidak kabur waktu masih sempat? Diana tersenyum tipis tanpa menoleh. Mau lari kemana? Hening sejenak. Lalu perlahan mata Diana mulai berkaca-kaca. Aku capek. Kalimat itu terdengar jauh lebih rapuh dibanding saat ia mengatakannya pada Alia dulu. Pengacara itu tidak bicara lagi. Karena untuk pertama kalinya ia melihat Diana Halimarta bukan sebagai perempuan kuat, tetapi sebagai manusia yang benar-benar lelah. Beberapa hari kemudian, rumah kaca kembali terasa sunyi. Alia sedang memasak sendirian di dapur ketika suara bel rumah berbunyi. Ia membuka pintu perlahan dan langsung membeku. Nico berdiri di depan rumah dengan wajah pucat dan mata merah. Pakaiannya kusut. Aroma alkohol sangat kuat. Aku boleh masuk, tanyanya lirih. Alia ragu beberapa detik sebelum akhirnya membuka pintu lebih lebar. Nico masuk perlahan sambil melihat sekeliling rumah. Aneh ya, katanya sambil tertawa kecil. Rumah sebesar ini sekarang sepi banget. Alia menatapnya hati-hati. Kamu mabuk. Sedikit. Nico duduk di sofa lalu menunduk lama. Alia mengambilkan air putih dan meletakkannya di meja. Namun Nico tidak menyentuhnya. Ia hanya terus menunduk. Lalu tiba-tiba bahunya mulai bergetar. Aku gagal, bisiknya. Alia, diam. Aku selalu pikir kalau aku cukup sukses, Mama bakal bangga sama aku. Suaranya mulai pecah, tapi ternyata semua tetap salah. Air mata mulai jatuh dari matanya. Aku capek. Jadi orang yang harus selalu terlihat hebat. Alia duduk perlahan di depannya. Untuk pertama kalinya, ia melihat Nico bukan sebagai laki-laki arogan, tetapi sebagai anak kecil yang terlalu lama hidup dalam tekanan. Aku iri sama Bang Reza, lanjut Nico sambil menangis kecil. Ayah selalu lihat dia sebagai pewaris utama. Aku cuma cadangan. Alia menatapnya lama. Nico, laki-laki itu mengangkat wajahnya pelan. Kamu tahu kenapa kamu terus merasa kosong? Nico diam. Karena seumur hidup kamu cuma belajar cara membuat orang kagum, bukan cara mencintai diri sendiri. Kalimat itu menghantam Nico lebih keras daripada semua hinaan media. Ia menunduk lagi sambil menangis diam-diam. Rumah besar itu kembali sunyi. Hanya suara hujan malam dan isakan pelan seorang laki-laki yang akhirnya runtuh setelah terlalu lama berpura-pura kuat. Beberapa minggu berikutnya menjadi semakin berat bagi Reza. Rapat investor berubah menjadi medan perang. Semua orang menolak keputusan menjual aset mewah keluarga demi membayar kompensasi korban. Ini bunuh diri bisnis, bentak salah satu komisaris. Masyarakat akan lupa dalam beberapa bulan, teriak yang lain. Tugas Anda menyelamatkan perusahaan, bukan jadi pahlawan. Namun Reza duduk diam sambil menatap semua orang dengan wajah dingin. Kalau perusahaan ini hanya bisa bertahan dengan menutupi penderitaan korban, katanya pelan, maka perusahaan ini memang pantas hancur. Ruangan langsung sunyi. Salah satu investor membanting map ke meja. Kamu emosional. Tidak, jawab Reza lirih. Saya baru sadar selama ini saya terlalu tidak punya hati. Setelah rapat selesai, Reza pulang larut malam dalam keadaan sangat lelah. Ia masuk rumah tanpa bicara, lalu langsung menuju ruang kerja. Alia mengejarnya. Kamu makan dulu. Nanti. Kamu belum makan dari pagi. Alia. Reza memejamkan mata. Aku capek. Nada suaranya terdengar retak. Alia mendekat perlahan. Kamu tidak harus hadapi semua sendiri. Aku memang harus. Tapi aku istrimu. Reza tertawa kecil pahit. Dan lihat apa yang aku bawa ke hidup kamu. Alia membeku. Reza menatapnya dengan mata merah. Kamu kehilangan semuanya sejak menikah denganku. Aku tidak merasa begitu. Tapi aku merasa. Hening panjang memenuhi ruang kerja. Aku bahkan tidak tahu lagi siapa aku sekarang, bisik Reza lirih. Alia merasakan dadanya sesak. Ia ingin memeluk laki-laki itu.
Tetapi entah kenapa jarak di antara mereka terasa semakin jauh. Bukan karena mereka tidak saling mencintai, melainkan karena mereka sama-sama terlalu lelah. Malam itu, Alia duduk sendirian di ruang piano sambil menekan tuts perlahan. Nada lembut memenuhi rumah kosong. Reza berdiri diam dari kejauhan sambil mendengarkan. Untuk sesaat wajahnya terlihat tenang. Namun ketika Alia menoleh, Reza sudah pergi lagi. Hari-hari berikutnya terus berjalan dengan suasana berat. Rumah sakit mulai dijual sebagian. Mobil mewah keluarga dilelang. Pelayan dikurangi. Beberapa ruangan rumah mulai kosong. Dan bersama hilangnya kemewahan itu, perlahan topeng keluarga Halimarta juga mulai runtuh satu persatu. Suatu sore, Alia kembali datang ke rumah sakit menjenguk Surya. Laki-laki tua itu terlihat semakin lemah. Ia memanggil Alia mendekat. "Duduk!" Alia duduk pelan di sampingnya. Surya menatap jendela lama sebelum akhirnya bicara. "Dulu aku pikir uang bisa menjaga keluarga tetap utuh." Ia tertawa kecil pahit. Ternyata uang cuma membuat orang lebih takut kehilangan. Alia diam mendengarkan. Surya menoleh perlahan padanya. "Di keluarga ini," suaranya melemah, "cuma kamu yang masih tahu cara menjadi manusia." Kalimat itu membuat Alia membeku. Untuk pertama kalinya, sejak masuk ke keluarga Halimarta, ia merasa benar-benar dilihat sebagai seseorang, bukan orang luar, bukan perempuan miskin, bukan istri kedua, melainkan manusia. Hujan turun perlahan di dago atas malam itu. Tidak lagi deras seperti malam-malam, ketika rumah keluarga Halimarta dipenuhi rahasia teriakan dan langkah kaki orang-orang yang sibuk menyelamatkan nama besar mereka sendiri. Kini, suara hujan terdengar lebih ringan, seperti sesuatu yang akhirnya lelah setelah terlalu lama menjadi saksi kebusukan manusia. Rumah kaca di atas bukit itu masih berdiri megah. Dinding-dinding beningnya masih memantulkan cahaya kota Bandung yang berkelip di kejauhan. Tetapi, suasananya berbeda. Tidak ada lagi pesta makan malam penuh senyum palsu. Tidak ada wartawan yang berdiri di depan pagar tinggi sambil berebut mengambil gambar keluarga kaya yang sedang runtuh. Tidak ada lagi suara langkah pelayan yang terburu-buru memenuhi perintah orang-orang yang haus kuasa. Rumah itu terasa kosong, dan justru karena kosong itulah untuk pertama kalinya, rumah itu terasa seperti tempat tinggal manusia. Sebagian besar furnitur mahal sudah dijual. Lukisan-lukisan mahal yang dulu memenuhi lorong kini hilang, menyisakan bekas persegi samar di dinding putih. Ruang tamu utama yang dulu terasa dingin karena terlalu sempurna, kini hanya diisi beberapa sofa sederhana dan aroma kayu lembab yang bercampur udara pegunungan. Alia berdiri sendirian di dapur sambil memotong bawang merah perlahan. Rambutnya diikat seadanya. Ia mengenakan sweter abu-abu longgar dan celana rumah sederhana. Tidak ada lagi perhiasan mahal yang dulu Diana paksa ia pakai setiap menghadiri acara keluarga. Tangannya bergerak pelan di atas talenan, tetapi pikirannya jauh melayang. Hanya beberapa bulan sejak semua skandal itu terbongkar. Namun rasanya seperti hidup lain. Ia masih terkadang terbangun tengah malam, dengan dada sesak setiap mendengar suara telepon berdering. Kadang ia masih refleks menoleh ke kamera keamanan di sudut rumah, meski sebagian besar kamera sudah dimatikan sejak kasus keluarga Halimarta selesai diproses pengadilan. Trauma ternyata tidak hilang bersama musuh. Trauma tinggal diam-diam di dalam tubuh. Reza masuk ke dapur tanpa suara sambil membawa beberapa kantong belanja dari pasar kecil bawah bukit. Wajahnya terlihat lebih kurus dibanding beberapa bulan lalu. Garis kelelahan di bawah matanya masih jelas. Tetapi ada sesuatu yang berubah dari dirinya. Ia tidak lagi terlihat seperti laki-laki yang terus menahan napas. Ia meletakkan kantong belanja di meja, lalu membuka kulkas perlahan. "Ada cabai lagi?" tanyanya singkat. Alia mengangguk kecil. Di bawah, Reza mengambilnya tanpa bicara lagi. Dulu keheningan seperti ini terasa menyakitkan di antara mereka. Sekarang keheningan justru terasa aman. Mereka tidak lagi dipaksa menjadi pasangan sempurna di depan keluarga besar.
tidak lagi sibuk menyembunyikan ketakutan masing-masing. Mereka hanya dua orang lelah yang sedang belajar hidup kembali. Aku ketemu Pak Arman tadi, kata Reza pelan sambil mencuci tangan. Alia menoleh sedikit. Investor lama. Iya, masih marah. Reza tersenyum tipis hambar. Sangat. Alia menghela napas pelan, lalu kembali memotong bawang. Sejak Reza resmi mengundurkan diri dari posisi direktur utama dan mengubah sebagian jaringan rumah sakit menjadi yayasan transparan untuk pasien, tidak mampu banyak elit bisnis mulai memusuhinya. Mereka menganggap Reza menghancurkan sistem yang selama bertahun-tahun menguntungkan semua pihak. Banyak orang kehilangan uang, banyak relasi politik runtuh. Nama Halimarta tidak lagi punya kekuatan menakutkan seperti dulu. Dan anehnya, justru setelah semuanya runtuh, Reza mulai merasa hidup untuk dirinya sendiri. Ada surat lagi, tanya Alia. Reza diam sebentar sebelum mengangguk. Ancaman, sindiran, peringatan halus. Beberapa datang anonim. Beberapa datang terang-terangan dari relasi lama keluarga. Tetapi Reza tidak lagi terlihat takut seperti dulu. Ia terlihat lelah, hanya lelah. Malam itu, mereka makan sederhana di meja kayu kecil dekat jendela dapur. Hanya sup hangat tempe goreng dan nasi putih. Tidak ada pelayan. Tidak ada meja makan panjang dengan piring kristal mahal. Alia menyadari sesuatu ketika melihat Reza makan perlahan sambil memandang hujan di luar. Untuk pertama kalinya, sejak menikah laki-laki itu terlihat tenang saat makan. Tidak tegang, tidak waspada. Tidak seperti sedang bersiap diserang. Hal kecil itu justru membuat dada Alia terasa sesak. Karena ia baru sadar seberapa lama Reza hidup dalam ketakutan. Kamu nyesel, tanyanya tiba-tiba. Reza menatapnya. Jual semuanya, lanjut Alia pelan. Lepas perusahaan. Lawan keluarga sendiri, semua ini. Hujan terdengar pelan di balik kaca. Reza menunduk sebentar sebelum menjawab lirih. Aku nyesel terlalu lama diam. Jawaban itu membuat Alia terdiam. Ia tahu itu bukan hanya tentang perusahaan. Itu tentang ibunya, tentang masa kecilnya, tentang semua kebusukan yang selama ini ia biarkan hidup karena takut menghancurkan nama keluarga. Aku pikir kalau aku cukup kuat, aku bisa benerin semuanya tanpa menghancurkan siapapun, kata Reza pelan. Ternyata enggak ada cara bersih buat keluar dari keluarga kayak gitu. Alia menatap laki-laki itu lama. Lalu perlahan ia menggenggam tangan Reza di atas meja. Tidak ada kata-kata besar malam itu. Hanya dua orang yang sama-sama sadar bahwa hidup mereka tidak akan pernah benar-benar kembali normal. Tetapi setidaknya sekarang mereka tidak lagi hidup dalam kebohongan. Beberapa hari kemudian, Alia mulai kembali mengajar musik di klinik rehabilitasi kecil milik yayasan baru mereka. Gedungnya sederhana. Jauh dari rumah sakit mewah keluarga Halimarta dulu. Cat temboknya bahkan mulai pudar di beberapa bagian. Namun tempat itu terasa hidup. Suara anak-anak memenuhi lorong kecil setiap pagi. Tanggisan, tawa, piano tua yang beberapa nadanya fals. Dan untuk pertama kalinya setelah sekian lama, Alia merasa dirinya kembali menjadi manusia, bukan sekadar istri seseorang. Seorang anak perempuan kecil duduk di depan piano sambil memencet tuts perlahan. Jemarinya gemetar karena kondisi saraf di tangannya belum pulih sempurna. Itu bagus, kata Alia lembut. Anak itu menggeleng frustrasi. Aku salah terus. Alia tersenyum kecil. Musik bukan soal salah atau benar, katanya pelan. Kadang orang cuma butuh terus main sampai suara yang keluar terasa jujur. Kalimat itu membuat dirinya sendiri terdiam. Jujur, ia menghabiskan terlalu banyak tahun hidup di tempat yang memaksa semua orang berbohong. Siang itu ketika Alia keluar dari ruang musik, ia melihat Reza berdiri di ujung lorong sambil memperhatikan beberapa pasien anak bermain. Ada rapat, tanya Alia. Reza mengangguk kecil. Investor yayasan? Iya. Ribut lagi. Kali ini lebih sopan. Alia terkekeh pelan. Itu pertama kalinya Reza mendengar tawa ringan dari istrinya setelah berbulan-bulan. Dan suara itu terasa sangat asing sekaligus menenangkan. Namun, kehidupan mereka tetap tidak benar-benar tenang. Malam-malam tertentu, Alia masih menemukan Reza
duduk sendirian di ruang kerja gelap sambil menatap dokumen lama. Kadang, laki-laki itu terbangun tiba-tiba karena mimpi buruk. Kadang, ia masih refleks memeriksa semua kunci rumah sebelum tidur. Luka psikologis tidak selesai hanya karena perang berakhir. Suatu malam, Alia menemukannya duduk di lantai ruang tengah sambil memegang foto lama ibunya. Reza tidak sadar Alia berdiri di belakangnya. "Aku bahkan udah lupa suara mama," katanya lirih tanpa mengangkat kepala. Alia duduk perlahan di sampingnya. Reza memandangi foto itu lama sekali. "Aku marah sama diri sendiri," katanya akhirnya. "Karena aku baru ngerti sekarang kenapa mama dulu kelihatan capek setiap hari." Alia tidak memotong. "Aku dulu pikir dia lemah," lanjut Reza. "Ternyata dia cuma hidup terlalu lama di rumah yang salah." Kalimat itu terasa menghantam diam-diam. Karena itu juga yang hampir terjadi pada Alia. Kalau saja semuanya terus berjalan seperti dulu, mungkin suatu hari Alia juga akan berubah menjadi dingin manipulatif dan penuh ketakutan seperti Diana. Mereka semua sebenarnya korban dari rumah yang rusak. Hanya bentuk lukanya yang berbeda. Beberapa minggu kemudian, Niko datang. Tidak ada mobil mewah, tidak ada pakaian mahal. Ia berdiri di depan rumah dengan hoodie hitam kusut dan wajah jauh lebih kurus. Alia membuka pintu perlahan. Nico tersenyum kecil canggung. "Aku ganggu." Alia menggeleng. Laki-laki itu masuk pelan sambil memandang rumah yang kini terasa jauh berbeda. "Sepi banget," gumamnya. "Lebih enak begitu," jawab Alia. Nico tertawa kecil hambar. Matanya terlihat merah dan lelah. Tetapi untuk pertama kalinya sejak Alia mengenalnya, tidak ada kesombongan di wajahnya. Tidak ada topeng influencer sukses. Hanya seorang laki-laki muda yang terlihat kehilangan arah. Reza turun dari lantai atas dan berhenti beberapa detik ketika melihat adiknya. Keheningan terasa canggung. Hubungan mereka terlalu rusak untuk tiba-tiba menjadi hangat. Namun Niko akhirnya bicara pelan. "Aku mau pergi." Reza tidak langsung menjawab. "Kemana?" "Pusat rehabilitasi di luar kota." Alia menatap Niko perlahan. Laki-laki itu menunduk sambil memainkan jemarinya gelisah. "Aku capek jadi orang yang terus pura-pura kuat," katanya lirih. "Aku juga capek benci sama semua orang." Reza memandang adiknya lama. Mungkin untuk pertama kalinya, ia melihat Niko bukan sebagai saingan, bukan sebagai anak emas Diana, bukan sebagai bagian dari masalah keluarga. Hanya anak kecil yang tumbuh di rumah penuh racun. "Kamu enggak harus jadi Halimarta," terus kata Reza pelan. Nico tertawa kecil sambil mengusap matanya cepat-cepat. "Masih aneh dengar lo ngomong kayak manusia." Kalimat itu membuat mereka bertiga tertawa kecil pelan. Dan di tengah tawa pendek yang canggung itu, ada sesuatu yang perlahan sembuh. Tidak sempurna, tetapi mulai sembuh. Sebelum pergi, Niko berdiri lama di depan piano ruang tengah. "Dulu gue benci suara piano ini," katanya pelan. "Karena setiap dengar suara ini, rumah rasanya makin dingin." Ia menoleh pada Alia. "Sekarang beda." Alia tersenyum kecil. "Karena sekarang enggak ada orang yang pura-pura jadi keluarga." Nico mengangguk pelan. Lalu ia pergi tanpa banyak kata. Dan untuk pertama kalinya, sejak bertahun-tahun tidak ada rasa marah saat Reza melihat punggung adiknya menjauh. Hanya kesedihan panjang. Sementara itu, Diana menjalani persidangan terakhirnya. Berita tentang dirinya masih memenuhi media nasional. Banyak orang menikmati kejatuhannya. Banyak yang menyebutnya monster. Namun ketika Alia menerima surat dari penjara, beberapa hari sebelum sidang akhir, tangannya gemetar cukup lama sebelum membuka amplop itu. Tulisan tangan Diana masih rapi, masih elegan, tetapi isi surat itu terasa jauh lebih manusiawi dibanding semua percakapan mereka selama ini. Kadang perempuan menjadi monster karena terlalu lama hidup di kandang yang salah. "Aku tidak minta dimaafkan. Aku cuma mulai lelah membenci semua orang." Alia membaca surat itu berkali-kali. Lalu perlahan ia duduk diam di dekat jendela. Ia mencoba membenci Diana. Benar-benar membenci. Tetapi yang muncul justru rasa sedih. Karena pada akhirnya Diana juga manusia yang terlalu lama hidup dengan ketakutan kehilangan segalanya. Dan ketakutan itu perlahan memakan dirinya sendiri. Beberapa bulan kemudian,
kondisi Surya memburuk drastis. Laki-laki tua itu kini hanya bisa berbaring di kamar dengan separuh tubuh lumpuh. Rumah yang dulu begitu ia obsesikan kini hampir kosong. Suatu sore Alia duduk di samping tempat tidurnya sambil mengganti bunga di vas kecil dekat jendela. Surya memandang hujan di luar cukup lama sebelum berkata pelan sepi. Alia tersenyum tipis. Iya, dulu saya takut rumah ini kehilangan suara. Ia berhenti sebentar. Ternyata yang bikin rumah mati bukan sepi. Alia menatapnya perlahan, tapi orang-orang yang hidup di dalamnya. Kalimat itu terdengar seperti penyesalan yang akhirnya terlambat. Surya menutup mata beberapa detik sebelum kembali bicara dengan suara lemah. Saya pikir uang bisa bikin keluarga bertahan. Tangannya yang gemetar bergerak pelan di atas selimut. Ternyata rasa takut kehilangan uang justru yang menghancurkan semuanya. Alia tidak tahu harus menjawab apa, karena sebagian besar hidup laki-laki tua itu sudah habis untuk mempertahankan sesuatu yang pada akhirnya tetap runtuh. Beberapa minggu kemudian, Surya meninggal dunia. Tidak ada pemakaman besar, tidak ada acara megah. Sesuai permintaannya sendiri, semuanya dilakukan sederhana di tengah kabut pagi Bandung. Hanya sedikit orang hadir, tidak ada wartawan, tidak ada pidato bisnis, tidak ada penghormatan elit. Reza berdiri diam cukup lama di depan makam ayahnya tanpa bicara apapun. Alia menggenggam tangannya pelan. Laki-laki itu tidak menangis, tetapi matanya terlihat kosong. Karena meski penuh luka, Surya tetap ayahnya, dan kehilangan tetaplah kehilangan. Malam terakhir, setelah semua selesai hujan, kembali turun di rumah kaca itu. Alia duduk di depan piano, lama ruang tengah. Sebagian tutsnya sudah mulai usang, tetapi suara yang keluar malam itu terasa jauh lebih hangat dibanding bertahun-tahun sebelumnya. Reza duduk diam di sofa sambil mendengarkan. Tidak ada ketegangan, tidak ada rasa takut, hanya suara piano dan hujan malam Bandung. Lampu-lampu kota terlihat samar dari balik dinding kaca besar yang basah oleh air hujan. Alia memainkan lagu perlahan sambil memejamkan mata. Dan untuk pertama kalinya, sejak ia menginjakkan kaki di rumah itu, rumah kaca di atas bukit tersebut tidak lagi terasa seperti penjara. Rumah itu akhirnya punya suara. Bukan suara kebohongan, bukan suara manipulasi, tetapi suara manusia-manusia yang akhirnya berhenti berpura-pura kuat. Reza memandang Alia lama. Lalu pelan ia berkata, "Terima kasih masih bertahan." Alia tersenyum kecil tanpa berhenti memainkan piano. Kita sama-sama bertahan. Hujan terus turun di luar dan di tengah rumah besar yang kini jauh lebih kosong. Dua orang itu akhirnya mengerti sesuatu yang selama ini tidak pernah diajarkan keluarga Halimarta. Bahwa keluarga bukan tentang nama besar, warisan, atau kekuasaan, tetapi tentang siapa yang tetap memilih menjadi manusia ketika hidup memberi begitu banyak alasan untuk berubah menjadi kejam.